Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 59. 5 tahun kemudian, seorang wanita muda saat ini sedang termenung di sebuah dapur restoran miliknya. Ia teringat kejadian 5 tahun silam, di mana dirinya harus rela kehilangan sang ayahanda untuk selama-lamanya. Ditambah lagi ia hampir saja depresi sebab janin yang ada di kandungannya hampir hilang menyusul sang kakeknya. Namun keajaiban Allah Subhanahu wa taala tak pernah terduga. Janin itu bisa bertahan sampai detik ini. Bahkan sekarang ia sudah tumbuh menjadi anak yang soleh dan juga tampan. Sangat persis seperti sang ayah. Saat sedang melamun tiba-tiba saja dirinya mendengar jerit sang anak yang mencari-cari dirinya itu. "Uma!" Pekik sang bocah kecil berusia 5 tahun tersebut. "Uma ada di mana?" Jeritnya yang menjadi-jadi. Wanita itu bergegas menghampiri sang anak sebelum para pengunjung komplain akan suara berisik yang dihasilkan oleh suara anaknya. "Uma di sini sayang," ucap wanita tersebut dengan lembut. Ia menghampiri sang anak lelakinya itu. "Assalamualaikum anak Uma," ucapnya begitu sampai di hadapan sang anak. Ia mensejajarkan dirinya pada tinggi badan sang anak. "Uma dari mana saja sih? Kan Amal dari tadi nyari-nyari Uma." Alih-alih menjawab salam sang ibu, bocah lelaki yang bernama Ammar itu malah marah-marah kepada sang ibunda. "Ammar, seorang muslim hukumnya wajib bukan menjawab salam dari seseorang?" tegur wanita itu dengan lembut. "Maaf Uma," cicit Ammar yang menundukkan kepalanya. Ia tahu dirinya salah karena tidak menjawab salam sang ibu. "Ya sudah, lain kali nggak boleh diulangi lagi ya," tuturnya sambil membelai lembut kepala sang putra dengan kasih sayang. Ia menatap sang putra yang saat ini sedang tersenyum manis kepadanya. Dek. Seketika ia menjadi teringat pria tersebut. Lelaki yang menjadi ayah biologi sang putra dan juga lelaki yang menabur luka mendalam dalam hidupnya sebab karena lelaki tersebut membuatnya harus kehilangan sang ayah untuk selamanya. Ia ingin membenci pria tersebut, tapi ia juga masih mencintainya sampai detik ini. "Naina," panggil seorang pria yang berjalan mendekati keduanya. "Iya, ada apa Mas Baim?" tanya Naina. Iya, orang yang memanggil Naina itu adalah Baim dan wanita yang dipanggil Uma oleh anak kecil tersebut adalah Naina Azhara. Ammar adalah anak antara Ustadz Fatir dan Naina. Mereka berdua terpaksa bercerai saat Abah atau Pak Iman masih hidup. Ustadz Fatir terpaksa menalak Naina. Ia tak tahu bila sang istri sedang mengandung saat itu. Ia melakukan perbuatan yang mengundang kemurkaan Pak Iman sebagai ayah dari Naina Azhara. Sehingga Pak Iman meminta talak untuk anaknya dan disaksikan oleh Baim juga Pak Samsul. Sebelum Pak Iman meninggal dunia, ia berpesan kepada Baim untuk membawa Bu Umayyah dan Naina ke Madinah tempat sang baba berada. "Mima mana dek?" tanya Baim pada Naina. "Mima tadi keluar bersama Ilyas mas," sahut Naina. "Abang Ilyas pergi kok ndak ajak Amal sih ma?" celoteh Ammar yang menggembungkan kedua pipi gembulnya itu. "Kan tadi Ammar pergi sama Abi Baim." Naina mencoba menjelaskan kondisinya tadi kepada sang putra. Bila kalian bertanya apa hubungannya Naina dan juga Baim, mereka berdua sekarang bersaudara. Tetapi tetap saja mereka berdua bukan mahram yang bisa bersentuhan. Karena Baim maupun Naina tidak ada aliran darah yang sama sehingga mereka berdua saudara sepupu tanpa mahram. Pak Samsul dan Bu Umiyah sudah menikah 2 tahun yang lalu sebelum sang baba juga ikut menyusul sang menantunya itu. Ia meminta Pak Samsul untuk menikahi putri bungsunya itu dan tanpa berpikir panjang, Pak Samsul langsung menyetujuinya. Setelah ia bertanya pada Baim dan ternyata Baim pun langsung mengizinkannya. Tanpa berpikir 2 kali sebab sudah saatnya sang ayah bahagia dengan pujaan hatinya, pikir Baim kala itu. Sehingga terjadilah pernikahan tersebut tanpa adanya resepsi, hanya ijab kabul saja. Menurut Bu Umayyah yang terpenting sah secara agama dan negara. Sementara Bu Umayyah juga ditawari untuk menikah kembali oleh sang baba dan sang putri. Tapi dirinya menolak dengan keras tawaran tersebut. Ia berkata, "Aku hanya ingin iman yang menjadi jodohku dunia dan akhirat. Insya Allah saat ini dirinya sedang menanti kedatanganku di jannah Allah," ucapnya pada semua orang saat itu.
sehingga semua tidak ada lagi yang memaksa Bu Umayyah menikah ataupun menerima lamaran dari pria-pria yang dijodohkan padanya. "Kalau Jidah kemana, Uma?" tanya Amar yang mencari keberadaan sang nenek. "Jidah ada di dalam, sedang istirahat, kamu jangan ganggu ya, cukup temenin Jidah aja," ujarnya pada sang putra. "Naam, Uma," sahutnya. Setelah itu ia berjalan dengan riang ke arah kamar yang memang disediakan oleh Pak Abizar untuk beristirahat mereka semua. Setelah kepergian bocah tersebut, Naina dan Baim hanya diam saja. "Dek," panggil Baim pada Naina. "Iya mas, ada apa?" tanya Naina. "Kamu gak ada niatankah untuk mempertemukan Amar dengan ayah kandungnya?" ucap Baim yang memandang Naina dengan sendu. Walaupun mereka bersaudara, tetap saja ada batas yang membatasi mereka berdua. Andai Naina mau menerima lamarannya kembali, pasti ia akan senang. Namun sayang, Naina menolaknya dengan keras. Dirinya beralasan untuk fokus kepada Amar dulu. "Insya Allah, kalau hati ini sudah siap, pasti aku akan bawa Amar ke ayah kandungnya, mas," sahut Naina setelah diam beberapa saat. "Tapi apa kamu gak kasihan sama Amar saat dia menatap anak seusianya yang bergandengan tangan sama ayahnya atau menjadi keluarga yang lengkap?" desak Baim. "Tolong mas, jangan paksa aku," sahut Naina. Setelahnya ia pergi meninggalkan Baim yang masih berdiri di sana. Setelah itu Amar sedang berada di kamar tempat istirahat sang nenek. Tanpa berniat mengganggu atau membangunkan sang Jidah, Amar berjalan dengan perlahan menuju tempat di mana ia selalu menyimpan buku gambar miliknya dan milik sang kakak. "Hihi, ini Amar, ini Uma, dan ini Baba," gumam Amar yang cekikikan di pojok ruangan. Ia yang terlalu fokus saat menggambar sehingga dirinya tak mendengar bila sang ibu mendekat dan melihat lukisan yang dibuatnya. Seketika hati Naina langsung merasa tercubit saat melihat itu. Ia tak menyangka apa yang diucapkan oleh Baim ternyata benar-benar terjadi. Di hadapannya Amar tidak pernah mengeluh tentang keberadaan sang ayah yang tak kunjung datang. Tapi ternyata anaknya menyimpan kerinduan yang mendalam terhadap sang ayah. "Nak," panggil Naina yang menepuk pundak sang anak. "Uma?" Dengan panik Amar langsung menyembunyikan gambar yang baru saja ia buat tersebut dengan tergesa-gesa. "Kenapa harus disembunyikan?" tanya Naina dengan lembut. "Ini bukan apa-apa kok, Uma," sahut Amar yang tetap berusaha menyembunyikan buku tersebut. "Boleh Uma lihat, nak?" tanya Naina yang mengadahkan tangannya tersebut. "Tapi Uma..." Amar masih ragu untuk memberikan buku tersebut pada sang ibu. Ia takut bila sang ibu sedih saat tahu isi dari buku tersebut. "Uma gak akan sedih." Seakan tahu kegundahan hati sang anak, Naina mencoba meyakinkan bahwa dirinya tidak akan sedih saat melihat lukisan tersebut. Akhirnya mau tak mau Amar memberikan buku tersebut dengan berat hati. Setelahnya ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, seakan apa yang baru saja terjadi itu sebuah kesalahan. Naina yang melihat respon anaknya seperti itu langsung mengelus kepala sang anak dengan kasih sayang. Tanpa banyak bicara, ia langsung membuka buku gambar tersebut dengan senyum yang ia paksakan. "Gambar yang bagus," komentar Naina yang membalikan lembar demi lembar buku gambar yang hampir penuh tersebut. "Siapa yang ngajarin Amar gambar sebagus ini?" tanya Naina dengan hati-hati. Ia berusaha untuk tidak menyinggung perasaan sang anak saat tahu bila ia sedang menahan air matanya yang hampir saja menetes tersebut. 2,000 years later. Bab 60. Amar kecil yang ditanya seperti itu oleh ibunya menjadi semangat menjawabnya. "Ana diajari sama Ustadz Hamis, Uma." Amar memberitahukan siapa yang mengajarinya belajar menggambar. "Ustadz Hamis bilang gini sama Amar. Amar kalau mau gambar harus yang rapi dan bagus ya, biar Uma bangga sama gambar Amar," kata Ustadz. "Begitu Uma," celoteh Amar sambil memperagakan gaya bicara sang Ustadz saat memberinya nasihat. "Masya Allah, anak Uma pintar sekali sih." Dengan gemas Naina mencubit kedua pipi sang buah hatinya tersebut. "Amar, kakak datang," bagi seorang bocah laki-laki yang tiba-tiba datang. "Assalamualaikum kakak." "Harusnya seperti itu," tegur Amar yang berkacak pinggang. "Hehehe, maaf kakak lupa Amar. Assalamualaikum," sahut bocah yang dipanggil kakak tersebut oleh Amar. Akhirnya ia mengulanginya lagi. "Waalaikumsalam kakak Ilyas,"
Jawab Amar dengan senang hati. Lihat kakak bawa apa buat Amar. Ilyas mengangkat paper bag yang ia bawa dengan tinggi-tinggi. Ia bocah lelaki yang dipanggil kakak oleh Amar itu adalah Ilyas. Ilyas adalah anak Baim dan Elsa, tapi ia sekarang ikut dengan Baim dan keluarganya tinggal di Madinah, mengikuti jejak sang ayah Pak Samsul yang menetap di Madinah tersebut. Kakak bawa apa? Buat Amal adakah? Tanya Amar yang langsung menghampiri sang kakak dan melupakan keberadaan sang ibu. Sementara Naina hanya menyaksikan kedua bocah yang hampir seumuran itu. Bila Ilyas sudah TK0 besar, maka Amar sudah TK0 kecil. Mereka jarang sekali bertengkar. Bila bertengkar pun, pasti Ilyas yang selalu mengalah untuk adiknya itu. Naina sangat senang sekali saat kedua bocah kecil tersebut sedang berkumpul seperti itu, dan mereka pasti berbicara dengan bahasa mereka yang terkadang membuat orang dewasa di sekelilingnya merasa gemas sekali. Bagaimana tidak gemas coba? Bila mereka berbicara layaknya orang dewasa dengan bahasa merekanya. Amar dan Ilyas selalu kompak dalam segala hal. Mereka seperti saudara kandung saja, padahal kenyataannya mereka hanya sepupu tiri saja, tapi itu bukan halangan untuk mereka berdua menjadi saudara, bukan? Sementara di sisi lain, di waktu yang berbeda, dan negara yang berbeda juga, saat ini Ustadz Fatir sedang termenung di balkon kamarnya. Ia duduk dengan ditemani sunyinya malam dan juga dinginnya angin. Ia termenung menyesali perbuatannya pada sang mantan istri, bahkan karena perbuatannya juga sang ayah mertua sampai merenggang nyawanya. Andai waktu bisa ia putar kembali, pasti dirinya tak akan main hakim sendiri dan semua ini tak akan pernah terjadi. Namun seperti kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Yang bisa ia lakukan saat ini hanyalah bersabar untuk mendapatkan maaf dari orang yang ia cintai. Saat Ustadz Fatir sedang asik termenung, tiba-tiba saja dari arah belakang ada seseorang yang datang menyelimuti Ustadz Fatir dengan selimut milik mantan istrinya itu. Ia tahu bila sang Ustadz pasti masih merasa bersalah dan dosa. Ia memakluminya saja. Yang bisa ia lakukan saat ini hanya bisa bersabar dan terus mendampinginya tanpa rasa lelah. Sebab saat ini adalah titik terendah sang Ustadz dalam hidupnya. Di sini dingin loh, Bi, ucapnya sambil menyelimuti sang Ustadz. Tanpa banyak berkata, Ustadz Fatir segera menangkap tangan halus lentik dan mungil milik sang istri di hadapannya. Ia pun segera memeluknya dengan erat sambil menangis di pelukan sang istri. Salwa hanya bisa mengelus punggung sang suami dengan lembut, hanya itu yang bisa ia lakukan untuk sang suami. Maafkan aku yang masih belum bisa melupakannya, ucap Fatir yang terkuku oleh tangisnya. Tak apa, aku memahaminya, dan aku akan terus bersabar sampai waktu itu datang, di mana kamu bisa mencintaiku dengan segenap hatimu, sahut Salwa. Terima kasih sudah mau bersabar dan menerima kekurangan diri ini, ucap Fatir yang mengangkat wajahnya yang sembab akibat menangis. Salwa dengan telaten menghapus air mata yang keluar dari kedua mata sang suaminya. Masa seorang yai nangis sih? Emang gak malu kalau sampai para santri lihat? Goda Salwa yang tersebut. Oh, jadi punyai malu ya memiliki suami yang tukang nangis kayak aku, sahut Fatir yang berpura-pura merajuk. Loh, kok jadi aku lagi yang disarahin sih? Bantah Salwa. Terus kalau bukan kamu, lalu siapa? Bukannya berhenti, Ustadz Fatir malah semakin menjadi saja membalas goda sang istri. Mungkin Mamang Dharma? Sahut Salwa dengan asa. Ya, Salwa dan Ustadz Fatir sekarang menjadi Pak Yai dan juga Bu Nyai dari pondok pesantren milik Pak Yai Farid. Sementara Pak Yai Farid sudah meninggal 6 bulan yang lalu karena sakit komplikasi yang ia derita setelah tahu keadaan sang mantan istri. Ustadz Fatir dan Salwa menikah 6 bulan yang lalu juga. Saat dirinya berniat menjenguk sang mantan mertua, malah dirinya diminta untuk menikah dengan Salwa. Karena saat itu kondisinya yang sudah tak memungkinkan untuk dirinya menolak, akhirnya dengan berat hati, Fatir menerima permintaan sang mantan mertua untuk menikahi Salwa. Setelah ijab kabul selesai, Pak Yai Farid langsung menghembuskan napas terakhirnya juga. Flashback on. Siang itu Ustadz Fatir dalam perjalanan pulang. Ia memang sengaja tak menghubungi sang istri dari semalam sebab ia ingin memberi kejutan kepada Naina. Namun saat lampu merah di sebuah perapatan, dirinya menyempatkan melihat ponselnya dan melihat titik sang istri berada. Tetapi ia langsung mengerutkan keningnya saat melihat lokasi terakhir sang istri. Ia melihat dengan seksama lokasi tersebut yang ternyata tak jauh dari tempatnya berada saat ini. Tanpa berpikir panjang, ia langsung membelokkan roda 4-nya ke arah sang istri berada.
Dengan perasaan yang senang, Ustadz Fatir mengelus buket bunga yang ia beli tadi pagi. Ia berharap Naina merasa dicintai dan juga terharu akan kejutan yang ia bawa. "Semoga kamu senang, Dek," gumam Fatir yang tersenyum melihat potret Naina yang ada di ponsel miliknya. "Mas sudah gak sabar rasa ingin bertemu denganmu dan bilang kalau Mas sudah berhasil move on dari masa lalu," racaunya yang merasa bahagia. Ia langsung memarkirkan mobil miliknya saat tiba di tempat sang istri berada. Dengan perasaan senang, ia membawa buket bunga yang cantik dan lumayan besar itu ke dalam kedai es krim tersebut. Ia memasuki kedai itu dan mencari keberadaan sang istri dengan seksama. Namun, setelah bertemu dengan sosok bidadari hatinya, langsung menjatuhkan buket bunga yang ia bawa tersebut. Ia melihat sang istri sedang berpelukan dengan seorang pria dengan perasaan yang menggebu-gebu. Ia langsung berjalan dengan tergesa-gesa. Ia langsung membalikan badan sang pria tersebut dan bertambah syoklah. Ia saat mengetahui bahwa pria tersebut adalah Baim, mantan calon suami sang istri. Tanpa berpikir panjang atau tanpa mau mendengarkan penjelasan dari siapapun, ia langsung menerjang Baim dengan membabi buta. Untung saja baby Ilyas masih berada di dalam dekapan Naina, sehingga bayi mungil tersebut tidak ikut menjadi korban amukan sang suami. Baby Ilyas yang mendengar suara ribut dan juga teriakan histeris semua orang menjadi menangis dengan sangat kencang, sehingga membuat Naina kewalahan. Tapi untung saja ada seorang ibu-ibu yang berbaik hati membantu mengambil Ilyas dan menenangkan bayi gembul tersebut. "Kurang ajar, kenapa lo peluk istri gue, hah?" Pakik Fatir yang menuju Baim dengan berontak. "Ustadz, sadar Ustadz, ini nggak seperti yang Ustadz pikirkan," sambar Naina yang mencoba melerai sang suami. Namun sepertinya percuma saja, sebab sepertinya Ustadz Fatir sudah terlampau marah. Ia meluapkan semua amarah yang ia simpan semenjak 5 hari yang lalu. "Dasar istri nggak tahu diri, suami pergi bekerja tapi kamu malah asik main gila dengan mantan kamu. Kamu waras Naina Azhara," maki Fatir sambil menunjuk Naina. Tanpa mau mendengar penjelasan sang istri, dirinya langsung menyeret Naina menuju rumah milik mereka. Bersambung, lanjut di bab 61 ya.